Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Zulfikar selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah materi mengenai asas-asas hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Untuk materi kali ini, kami sampaikan dalam bentuk sebuah video. Selain itu, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Annisa Firdaus Fitra Ilahi, Annisa Wulandari, Ayudian Oktaviani, Aziz Nurrahman, Khairun Nisa, dan Dewi Saria. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan untuk menyimak videonya. Saya Annisa Firdaus Fitrah Ilahi, sebagai pembaca pertama akan menyampaikan asas-asas hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, hakim bersifat menunggu. Orang yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara di masyarakat, sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apapun. Yang kedua, hakim pasif. Hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif. Maksudnya, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tersebut. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam pembuktian, para pihaklah yang diwajibkan membuktikan, bukan hakim. Hakim hanya menilai siapa di antara para pihak yang berhasil membuktikan kebenaran dalilnya dan apa yang benar dari dalil yang dikemukakan pihak tersebut. Saya, Annisa Wulandari, akan melanjutkan asas-asas hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Yang ketiga, hakim aktif. Dalam beracara dengan HIR atau RBG, hakim Indonesia harus aktif sejak perkara dimasukkan ke pengadilan, yaitu memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak dalam mencari kebenaran, penjatuhan putusan sampai dengan pelaksanaan putusannya atau eksekusi. Jadi, keharusan hakim aktif dalam beracara dengan HIR atau RBG mulai terlihat saat penggugat mengajukan gugatannya. Pasal 119 HIR dan 143 RBG menentukan bahwa Ketua Pengadilan Negara berwenang memberi nasihat dan pertolongan waktu dimasukkannya gugatan tertulis, baik kepada penggugat sendiri maupun kuasanya. Hal ini tidak berarti bahwa hakim memihak. Di sini hakim hanya menunjukkan bagaimana seharusnya bentuk dan isi sebuah surat gugat. Yang keempat, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang dibolehkan menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Adapun tujuan asas ini tidak lain adalah memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayudian Oktaviani akan melanjutkan pembahasan mengenai asas-asas hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia. Poin kelima,
mendengar kedua belah pihak. Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, sebagaimana termuat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal tersebut mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata, pihak-pihak berperkara sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing harus diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas audi et altem partem dan lain-lain. Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembenar apabila pihak lawan tidak didengar atau diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Pasal 158 ayat 1 dan ayat 2. Poin ke-6. Putusan hakim harus disertai alasan-alasan. Semua putusan hakim dalam pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 184 ayat 1 HIR, Pasal 195 RBG, dan Pasal 61 di RF. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawab hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Terima kasih. Saya Khairun Nisa, pembaca materi selanjutnya. Nomor 7. Hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya. Seandainya dalam memeriksa suatu perkara, hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajibannya yang demikian itu, hakim dituntut keterampilan dan intelektualitas seorang hakim. Nomor 8. Hakim harus memutus semua tuntunan. Dalam hakim memutus menurut hukum adat bahwa keputusan hakim tersebut harus sungguh-sungguh menyelesaikan atau menyudahi masalah atau sengketa antara para pihak itu. Oleh karena itu, putusan hakim Indonesia biasa disebut atau merupakan bindende vonis atau putusan antara. Hakim harus pula memutus semua tuntunan dari pihak. Pasal 178 ayat 2 HIR, 189 ayat 2 RBG. Meskipun hakim harus semua tuntunan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, hakim tidak boleh memutus lebih atau lain daripada yang dituntut. Pasal 178 ayat 3 HIR. Nama saya Dewi Saria, saya pemateri yang kelima. Saya akan membacakan poin yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, poin yang ke-9 ini menjelaskan tentang asas beracara dikenakan biaya. Seorang yang akan berperkara di pengadilan pada asasnya dikenakan biaya. Pasal 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192 sampai 194 RBG. Biasa perkara ini meliputi biaya penateraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seorang pengacara harus dikeluarkan biaya. Akan tetapi mereka yang memang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan
melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat. Poin yang ke-10 menjelaskan tentang asas tidak ada keharusan mewakilkan. Here, tidak mewajibkan orang untuk mewakilkan kepada orang lain apabila hendak berperkara di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, sehingga pemeriksaan di persidangan dapat terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun para pihak dapat juga dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendaki pasal 123 HIR atau pasal 147 RBG. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa perkara yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkannya kepada seorang kuasa. Sekian yang dapat saya bacakan. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Lusibus Colpurinus. Terima kasih banyak telah menyimak video kali ini. Kami dari kelompok 2 memohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam membuat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.